Video? Saya kan YouTuber dulu ya, jadi selalu mendokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Pak Toro semangat dong? Mana suaranya? Ya, terima kasih kepada Ibu Bu Fatiana dan Ibu Wiro yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sesi menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Nah, kebetulan untuk agenda hari ini itu yang jadi fokusnya adalah bagian B dan A ya. B buat pertanyaan utama atau the five. Nah, kebetulan kami sudah melakukan diskusi dengan kelompok 3 dan alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan tentang materi yang akan kami sampaikan. Nah, untuk yang B, untuk kelompok kami ini mengapa kita perlu meningkatkan literasi murid. Dari ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apa maksud dari ini. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi di kelas 4 sampai 6? Kebetulan yang jadi fokus untuk dikembangkan di sekolah saya itu kelas tinggi Bapak Ibu ya, kelas 4 sampai kelas 6. Sekaligus mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Nah, mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial ini salah satu dari karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Karakteristik lingkungan di modul 3.3 itu kan ada 7. Nah, kami cantumkan di pertanyaan ini. Ada satu yang yang akan kami kembangkan di karakteristik lingkungan itu. Nah, kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Berdiskusi dengan kepala sekolah jelas. Untuk suatu program harus ada diskusi dengan rekan guru dan juga siswa tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi selama ini dapat berhasil. Kolaborasi di sekolah tentu Bapak Ibu sudah memahami semua betapa pentingnya. Tanpa kolaborasi suatu kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Walaupun itu programnya kecil, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Oke, mana suaranya Bapak Ibu? Sambil makan, santai ya. Pak Tau? Siap. Siap, bagus. Lalu berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik, apa yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan. Nah, ini adalah pengejawantahan daripada yang kami kembangkan tadi dari karakteristik lingkungan itu. Karena apa? Di modul ini harus ada karakteristik lingkungan yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Selain daripada kepemimpinan murid itu. Kenapa harus dikembangkan? Karena di situ mengandung unsur yang namanya suara atau voice, mengandung pilihan atau choice, mengandung kepemilikan atau ownership. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, rencana untuk melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan seperti yang tadi saya utarakan. Di sini fokusnya melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 4 sampai 6 untuk menguatkan ide tahap ya. Kenapa berdiskusi? Karena dengan diskusi anak-anak akan mengeluarkan pendapatnya, akan mengusulkan, mengajukan pendapat. Secara otomatis suara anak itu bisa tereksplor dengan baik. Nah, itu. Kemudian anak-anak juga bisa memilih program apa yang cocok yang akan dikembangkan. Nah, itu. Sesuai dengan di sini ada suara, pilihan dan kepemilikan. Lalu aset kekuatan sumber daya yang kami kembangkan di kegiatan ini itu kami modal manusia. Aset itu kan ada 7 Bapak Ibu ya. Ada modal manusia, ada modal finansial, ada finansial, lalu ada lingkungan, agama, budaya dan sebagainya. Tetapi yang kami kembangkan di program ini di bagian B ini modal manusia. Sebetulnya yang kami kembangkan ini ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal lingkungan juga. Tapi di bagian B yang kami fokuskan itu modal manusia. Siapa saja? Karena tadi yang diberikan diskusi, yang melakukan diskusi, ada kepala sekolah, ada rekan guru, dan ada murid yang terlibat. Modal manusia murid harus dilibatkan Bapak Ibu. Karena apa? Program sekolah
Tujuannya kan sasaran utama adalah murid, berdampak positif pada murid. Jadi program sekolah ini tanpa melibatkan murid menurut saya bukan program sekolah yang sesungguhnya gitu. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sebuah program ini kami membutuhkan waktu seminggu karena perlunya ada kesepakatan bersama dan penyatuan visi dan misi untuk kegiatan ini. Lalu yang bertanggung siapa? Saya pribadi selaku calon guru penggerak dan juga wali kelas yang mengadakan literasi membaca ini di sekolah. Ini untuk bednya Bu. Panjang ya Bapak Ibu ternyata. Mohon maaf Ibu. Sekarang bagian A ya. Oke A, ambil pelajaran. Tentunya dari berbagai kegiatan dan pertanyaan kegiatan itu ada sesuatu hal yang perlu kita ambil makna, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini? Yang kedua, apa yang disukai murid ketika mereka belajar belajar literasi secara mandiri? Lalu kebijakan sekolah manakah yang telah mengajukan murid untuk melakukan kegiatan literasi? Ini pertanyaannya ada 3. Sebetulnya kalau kita kembangkan itu lebih banyak, tapi kami kembangkan hanya 3. Karena apa? Semakin banyak pertanyaan maka tindakan itu semakin banyak. Begitu kiranya Bapak Ibu. Nah, tindakan apa yang diperlukan untuk menarik minat literasi siswa ini? Tentunya satu, observasi literasi yang selama ini berjalan di kelas 4 sampai kelas 6. Karena di sekolah saya itu kebetulan untuk pojok membacanya, literasinya itu fokusnya di kelas 4 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 2 itu sebatas membaca nyaring, karena kan ada yang membacanya belum lancar. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi. Ini tindakannya. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan, melakukan sesi diskusi curah pendapat bersama murid kelas 4 sampai kelas 6 seperti tadi. Lalu melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat. Nah, curah pendapat di sini artinya apa? Menyampaikan suara, Bapak Ibu ya. Mengeluarkan suara artinya mengeluarkan pendapat. Itu yang berkaitan dengan suara. Lalu siswa ini akan memilih dari beberapa opsi kegiatan literasi itu. Apakah soal cerita atau mata pelajaran, itu kan siswa itu akan memilih sesuai dengan minatnya. Ada yang suka cerita, ada yang bergambar dan sebagainya. Kemudian aset yang digunakan kalau di bagian ini kami yang kembangkan ada 3 Bapak Ibu. Ada modal manusia, modal fisik. Modal manusianya kepala sekolah, rekan guru, murid ya. Lalu modal fisik. Ini sebetulnya bukan modal manusia ini ya, kebijakan sekolah itu. Sosial. Saya salah edit, mohon maaf ya. Ya, ini saya salah edit. Sebetulnya itu sosial. Nah ini waktunya seminggu, yang penanggung jawabnya siapa? Saya sendiri selaku calon guru penggerak dan juga wali kelas gurunya yang mengadakan literasi baca. Berarti B sama selesai Bu ya? Iya. Boleh silakan Bapak Ibu semuanya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang satu mau pertanyaan saja ya. Siap. Satu kelompok silakan. Kelompok lain bisa menanggapi. Atau ngasih umpan balik begitu ya? Boleh, Ya. boleh. Saya Pak. Siap. Silakan Pak Tuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya. Untuk umpan balik yang saya sampaikan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Padar yang telah memberikan presentasi yang cukup bagus sekali. Namun demikian, kebanyakan ini merupakan sebuah renungan saja Bapak Ibu. Kita sering banyak membuat program bagus, membuat istilah-istilah top, namun kadang kita lupa bagaimana actionnya. Maka Kaidah Usul Fikih mengatakan lisanul hal absahhu min lisanil maqal. Perbuatan lebih kuat pengaruhnya daripada teori. Teori, betul. Betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Dar ini merupakan
teori yang bagus sekali apabila betul-betul diterapkan, Pak. Oleh karena itu satu waktu nanti saya akan cek lokasi kepada SDN yang dikelola oleh Pak Dar sambil ngopi, Pak. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengadopsi, nggak apa-apa. Ya, Pak Tahu silakan Pak. Bapak bisa main CS 1 itu di pojok kelas-kelas itu apa namanya? Di kelas 6 itu ada pojok sedikit buku ya. Kebetulan kan di sekolah saya itu sekolah gunung kecil, tidak punya perpustakaan yang permanen. Jadi buku-buku seperti buku tematik, buku siswa, buku guru kami letakkan di pojok kayak rak-rakan sedikit Pak, kayak rak-rakan gitu. Nah di situ. Oke itu saja mungkin Bapak Ibu ya, udah cukup Bu. Terima kasih Pak Tohu sudah memberikan umpan baliknya, sukses selalu. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.